Budi, kamu dipanggil atasan tuh. Disuruh ke ruangan dia. Sekarang juga katanya. Ah, sekarang juga. Ini aku lagi ngerjain tugas aku nih. Gak apa-apa. Kerjaan kamu nanti aja dikerjainnya. Ada urusan penting yang mau diomongin katanya. Tapi ini kerjaan aku juga penting nih. Dikit lagi selesai. Gak usah. Nanti aja itu. Kamu sudah ditunggu atasan. Ah, iya, aku kesana sekarang. Ada apa Pak Rehan? Sepertinya Bapak ingin menyampaikan berita yang sangat penting ke saya. Apa Bapak ingin menaikkan gaji saya? Atau ngasih saya kerjaan tambahan? Atau mau ngasih saya selamat ulang tahun ke saya? Tapi ulang tahun saya masih lama banget Pak. Bulan November nanti. Sekarang baru bulan April ini Pak. Ngawur kamu Bud. Jadi gini Bud. Saya tahu kamu kerjanya bagus dan tidak neko-neko soal tugas kantor kamu. Kamu juga tidak pernah membuat masalah di perusahaan kita ini. Iya Pak. Makasih banyak Pak. Jadi saya dapat bonus nih Pak. Sabar dulu dong Bud. Ngeri saya ngomong nih. Jadi gini. Saya baru saja dapat perintah dari Pak Bos bahwa kantor kita ini sedang ada efisiensi dana. Jadi Pak Bos meminta saya untuk mengurangi jumlah karyawan di kantor ini, Bud. Lalu hubungannya dengan saya apa, Pak? Sayangnya bagian yang paling terdampak ini adalah bagian pekerjaanmu, Bud. Jadi saya minta maaf karena kamu adalah salah satu yang terdampak dan akan di PHK, Bud. Bukan cuma kamu kok. Ada 99 teman kita lainnya yang juga kena PHK, Bud. Jadi mulai besok kamu tidak bekerja di sini lagi ya, Bud. Semoga kamu dapat pekerjaan lain yang lebih baik lagi dan gajinya lebih besar lagi. Hah? Pak, tolonglah Pak. Tolong jangan saya Pak. Saya punya anak dan istri yang harus saya nafkahi Pak. Kalau saya tidak bisa bekerja di sini lagi, bagaimana saya bisa menafkahi anak dan istri saya itu Pak? Tolonglah Pak. Mohon maaf Pak Budi. Saya tidak bisa membantu kamu untuk masalah ini. Setelah 1 minggu, Budi pun mulai semakin pusing karena uang untuk membiayai anak dan istrinya semakin menipis. Tidak ingin semakin pusing, akhirnya Budi pun mencoba memulai usaha sendiri dengan berjualan bakso di depan rumahnya. Akhirnya siap juga bakso ayamku. Aku tidak percaya, ternyata aku berbakat membuat makanan seenak ini. Aku yakin daganganku ini akan laris manis. Pak Budi, kok sekarang jualan bakso Pak? Bukannya Bapak sebelumnya kerja di kantor Pak? Iya Bu, saya udah bosen Bu kerja di kantor. Jadi saya pengen buka usaha sendiri aja sekarang. Oh gitu ya Pak. Oh iya, kebetulan banget saya lagi pengen beli bakso. Soalnya saya merengek pengen dibelikan bakso. Saya coba mau beli satu dulu deh Pak. Kalau enak nanti saya kasih tahu tetangga sama anak-anak lainnya Pak. Saya bantu promosiin. Wah, makasih banyak Bu. Semoga Nanya suka ya Bu. Tunggu sebentar, saya buatkan baksonya ya. Berkat tetangganya itu, akhirnya bakso Pak Budi pun cepat terkenal dan semakin laris manis. Namun Pak Budi belum puas dengan hasil dagangannya tersebut. Ia pun memikirkan cara lain bagaimana agar dia bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Dan akhirnya, dia mulai berpikir untuk menjual bakso dengan bahan-bahan yang lebih murah. Wah, banyak juga ternyata hasil dari berjualan bakso ini. Tapi aku belum puas dengan hasil ini. Kalau aku bisa membuat bakso dengan bahan-bahan yang lebih murah, aku pasti bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi dan aku bisa semakin cepat kaya. Aku yakin. Kenapa dibuang itu ayamnya, Pak? Ayamnya udah busuk ini mas. Sayang sih, tapi gak laku kalau dijual lagi.
Wah, kalau aku beli dengan harga murah, ini bisa aku pakai buat bakso nih, biar aku bisa cepat kaya. Gimana kalau saya beli aja Pak ayamnya? Per ekornya saya beli 5.000 Pak. Daripada Bapak buang kan. Tapi ini udah mulai busuk, Pak. Siapa yang mau makan? Ini buat keluarga saya Pak. Kebetulan dia punya 100 ekor kucing untuk diberi makan. Jadi dengan ayam seperti ini dia bisa mengurangi biaya makan kucingnya Pak. Oh, kalau gitu ya udah, Pak. Gak apa-apa, ini saya jual ke Bapak aja. Lumayan juga. Oke baik Pak. Sesampainya di rumah, Pak Budi pun akhirnya menggunakan resep-resep rahasia agar rasa dari ayam yang sudah busuk tersebut menjadi enak, seperti ayam segar dan dibuat menjadi adonan bakso miliknya. Oke, sekarang saatnya menaburkan bumbu-bumbu rahasia agar rasa dari ayam ini seperti ayam segar dan tentu saja enak. Aku yakin asal tidak berlebihan, bumbu dan ayam ini tidak akan membahayakan orang yang memakannya. Setelah Pak Budi berhasil membuat bakso dari daging busuk tersebut, ia pun berjualan seperti biasa di depan rumahnya itu. Pak, saya beli baksonya 4 porsi ya. Kata anak saya baksonya enak walaupun harganya murah. Jadi suami saya juga pengen katanya. Iya dong, bakso saya sudah pasti enak, Bu. Hehehehehe. Om, aku juga mau, Om. Baksonya 2. Buat aku sama kakak aku, Om. Mas, saya juga beli 20 porsi ya, Mas. Buat traktir kawan-kawan lama saya. Hehehehehe. Wah, banyak juga, Mas. Ditunggu ya semuanya. Dagangan Pak Budi pun laris manis seperti biasanya. Dan setelah dagangannya habis, dia pun pulang ke rumah. Wah, kalau gini terus penghasilanku bisa kayak mendadak ini aku. Dengan gini penghasilanku bisa melebihi kerjaan kantorku dulu. Bahkan bisa berkali lipat banyaknya. Kalau uangku sudah banyak nanti aku mau beli mobil biar aku bisa makin keren dan tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Terlebih lagi orang yang sudah memanjatku, aku akan lebih kaya daripada dia. Namun itu tidak berjalan lama. Setelah beberapa hari, banyak pembeli yang mengalami masalah kesehatan, mulai dari sakit perut, mules, muntah, hingga meninggal dunia. Karena kejadian tersebut, akhirnya banyak warga yang demo di tempat Pak Budi dan meminta pertanggungjawaban dari Pak Budi. Wah, ramai sekali ini. Pasti pada mau beli bakso ya. Mohon antri ya bapak-bapak, ibu-ibu. Semuanya pasti kebagian bakso Pak Budi kok. Tenang aja. Apaan? Ini kita mau nuntut ganti rugi karena makan bakso sampean. Kami dan keluarga kami banyak yang tiba-tiba sakit setelah makan bakso sampean. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena makan bakso milik sampean, Pak. Bapak harus bertanggung jawab. Ya, betul. Anak saya juga sekarang dirawat di rumah sakit. Setelah dicek ternyata anak saya keracunan bakso Bapak. Bapak harus bertanggung jawab. Ya betul, Bapak harus bertanggung jawab. Suami saya meninggal dunia setelah memakan bakso Bapak. Ini tidak mungkin hanya kebetulan. Ini pasti karena Bapak menjual bakso berbahaya. Saya tidak pernah menjual bakso berbahaya. Saya menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan tentu saja segar, bagus, dan tentu saja berkualitas tinggi. Itu pasti karena kalian beli makanan milik orang lain, bukan karena bakso saya. Alah, gak mungkin. Ngaku saja kamu. Ayo warga, sebaiknya kita bawa orang ini ke kantor polisi agar bisa dihukum seberat-beratnya. Waduh, kalau gini sebaiknya aku kabur saja. Aku tidak mau dipenjara.